Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Insya Allah semuanya sudah siap ya, dan semangat untuk belajar pada kali ini. Pak Rauf sudah mengirimkan presensi kehadiran melalui WA Group. Kita lanjut materi yang akan Pak Rauf sampaikan. Yang pertama, memahami isi dongeng tentang tumbuhan. Kedua, menyelesaikan masalah menggunakan operasi penjumlahan. Yang ketiga, menyanyi memperhatikan pola irama. Yang keempat, memahami pesan dalam dongeng. Yang kelima, sikap peduli dan kasih sayang. Dan yang keenam, gerakan meliukan badan. Pembelajaran ke-1. Fabel. Apakah anak-anak sudah tahu terkait fabel? Nah, fabel adalah suatu cerita tentang kehidupan binatang. Coba bacalah teks dongeng rubah dan buah anggur ada di halaman 4. Setiap dongeng terdapat amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Pesan dalam dongeng rubah dan buah anggur adalah orang tidak boleh berputus asa atau patah semangat. Hal yang diperhatikan ketika bercerita. Yang pertama, memahami isi cerita. Yang kedua, tampil percaya diri. Yang ketiga, tampil dengan rapi. Yang keempat, menyampaikan cerita dengan bahasa yang santun dan menarik. Ini anak-anak terkait hal yang diperhatikan ketika bercerita. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama adalah lafal. Yang kedua intonasi. Yang ketiga ekspresi. Yang keempat tanda baca. Lafal, contohnya mengucapkan kata dengan tepat, menggunakan frase dengan tepat. Sedangkan intonasi, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik berarti intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi, itu penuh perasaan. Siswa, anak-anak bisa membaca dengan penuh perasaan dihayati. Selanjutnya nomor 4, yang terakhir adalah tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Ingat memakai suara yang lantang yang dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Menyelesaikan operasi penjumlahan. Silahkan diperhatikan anak-anak, di situ ada gambar ya, buah berjumlah, kotak yang pertama berjumlah 25, kotak yang kedua 14. Nah, jumlah anggur 25 ditambah 14 sama dengan 39. Bagaimana dengan penjumlahan 14 ditambah 25? Apakah hasilnya juga sama? Nah, tentu kalian memperoleh hasil yang sama. Sifat yang berlaku pada penjumlahan adalah 25 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 25.
dinamakan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Bisa dikatakan rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya memperhatikan pola irama. Lagu Bunga Hiasan dinyanyikan dengan tempo andante. Artinya lagu itu dinyanyikan dengan tempo sedang. Tempo sedang memiliki kecepatan seperti orang berjalan 69 sampai 76 ketuk per menit. Lihat halaman 9. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung dengan ketukan. Pada lagu berbirama 4/4 artinya setiap birama ada 4 ketukan. Pembelajaran kedua, memahami pesan dalam dongeng. Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Bacalah dongeng kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu dengan memahami jalan ceritanya, ada di halaman 12. Silakan anak-anak dibaca ya anak-anak, ini seru sekali. Selanjutnya pesannya, selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Itu kalimat efektif ya anak-anak ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalimat efektif yang pertama, mudah dipahami. Itu yang pertama, harus mudah dipahami. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, tidak bertele-tele dan menyampaikan dengan tepat. Ya, itu untuk yang syarat kalimat efektif. Nah, Pak Roh kasih contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Untuk kalimat tidak efektif, perhatikan. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Itu tidak efektif. Sedangkan kalimat efektif, dalam membangun jembatan itu, kami dibantu oleh semua warga desa. Nah, di sini bedanya adalah bisa kita lihat ada tidak efektif dan efektif melakukan dengan tanda koma. Dalam membangun jembatan itu, kami dibantu oleh semua warga desa. Nah, itu mudah dipahami ya anak-anak ya kalimatnya. Sedangkan kalau tidak efektif sudah beda sekali. Ini kalimatnya juga susah dipahami. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Nah, itu agak kesusahan ya dalam memahaminya. Sedangkan untuk kalimat efektif itu lebih mudah. Selanjutnya, sikap peduli dan kasih sayang. Sikap peduli dan kasih sayang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sikap itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Mempraktekkan gerak meliukkan badan. Nah, bisakah anak-anak mempraktekkan gerakan meliuk dan berputar? Perhatikan urutan gambar di bawah ini. Nah, lihat, perhatikan anak-anak. Mempraktekkan gerakan tersebut dan tirukan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan agar tidak mengalami cedera. Nah, biasanya dilakukan sebelum berolahraga. Anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu, ya. Oke, baik anak-anak. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah dibaca untuk materi-materi terkait fabel. Kita terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.